Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi hari ini bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Timotius 1 ayat 18 yang demikian. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dan iman dan hati nurani yang murni. Demikian firman Tuhan, berbahagia kita yang melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita pasti sadar bahwa kita memiliki kekurangan dan kelebihan. Oleh sebab itu menjadi hal yang wajar apabila kita saling belajar satu dengan yang lain, saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Sebagaimana teladan yang bersama-sama akan kita renungkan bersama dalam pagi hari ini, yaitu mengenai dua tokoh yang menjadi teladan bagi kita semua, yaitu Paulus dan Timotius. Bagaimana kedua tokoh ini saling melengkapi satu dengan yang lain, saling menyadari kelebihan dan kekurangannya, dan mampu bersama-sama belajar dan berproses dalam kehidupan imannya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua sudah paham dan tahu betul siapa Paulus. Paulus adalah salah satu murid Kristus yang memiliki keteguhan hati, ia memiliki semangat yang luar biasa dalam hal mewartakan Injil Kristus. Meskipun tentu ia harus menghadapi banyak rintangan dan tantangan, akan tetapi melalui semangatnya ia tetap mampu mewartakan Injil Kristus. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, meskipun Paulus memang terlihat nampak tangguh, tapi ternyata dia juga memerlukan peranan partner yang mampu mengimbanginya. Paulus pada akhirnya juga sadar bahwa ia harus memiliki teman seperjalanan dalam rangka pewartaan Injilnya. Ialah Timotius yang dipilih oleh Allah, untuk berjalan bersama-sama dengan Paulus. Meskipun Timotius memiliki umur yang relatif begitu muda, jauh dibandingkan dengan Paulus, pengalaman yang tentu masih sedikit, dan juga pengetahuan yang jauh lebih rendah dibandingkan Paulus dalam hal pewartaan Injilnya, akan tetapi Paulus mau memberikan ruang, tempat, dan apresiasi bagi Timotius untuk terus belajar bersama-sama dengannya. Paulus berusaha untuk membimbing Timotius, sebab Paulus juga menyadari bahwa dirinya memerlukan teman untuk berjalan bersama. Dalam suratnya kepada Timotius, kita bisa melihat bagaimana Paulus akan selalu berusaha untuk memotivasi Timotius untuk mau tetap berjalan bersama-sama dengannya mewartakan Injil. Meskipun Timotius memiliki hati yang kecil, dia takut, dia ragu sebab ia masih muda dan tidak mengetahui pengalaman apapun. Tetapi Paulus berusaha untuk terus membimbing, memberikan kesempatan dan mengapresiasinya. Salah satunya adalah bersama-sama bacaan yang kita baca tadi di ayat yang ke-18. Paulus berusaha untuk memberikan tempat dan kesempatan bagi Timotius untuk menjalankan tugas, diberikan kesempatan untuk berpengalaman bersama-sama sehingga Timotius ini tahu medan, tahu apa yang harus ia hadapi dan bagaimana ia harus bersikap. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini menjadi bagian yang penting. Sekali lagi, kita tahu dengan sungguh bahwa kita memiliki kekurangan tapi kita juga memiliki kelebihan. Maka belajar dan saling melengkapi, memberikan tempat dan ruang serta apresiasi juga menjadi bagian yang penting bagi kehidupan kita bersama. Keberhargaan diri kita bukan hanya terletak dari apa yang kita dapatkan, apa yang menjadi kebanggaan diri kita, tetapi keberhargaan diri kita dilihat dari bagaimana kita memberikan ruang kepada yang lain, teladan bagi yang lain. Demikian pula Paulus
Paulus berharga, Paulus mampu menjadi murid Yesus yang baik sebab ia juga mampu menjadi orang yang memberikan ruang terhadap orang lain, sehingga orang lain pun mampu belajar darinya. Semoga Bapak Ibu kita bersama-sama mampu menjadi pribadi-pribadi yang terus belajar dan juga mampu memberikan teladan sehingga orang lain bisa belajar dari kita. Mari kita berikan ruang terhadap keberadaan yang lain untuk berjalan bersama kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.